Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Musdapita dengan NIM 2405015015027 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B. Di video kali ini, saya akan membahas tentang landasan dan asas pendidikan, serta penerapannya dalam kehidupan nyata. Pendidik bukan hanya soal mengajar dan belajar, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan kepribadian kita. Agar proses pendidikan berjalan baik dan terarah, kita perlu memahami landasan dan asas pendidikan sebagai fondasinya. Landasan pendidikan adalah dasar yang menjadi pegangan dalam menjalankan pendidikan. Adapun landasan pendidikan yaitu yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah pandangan hidup atau filsafat yang menjadi dasar arah pendidikan. Di Indonesia, pendidikan berlandaskan Pancasila yang menekankan nilai kemanusiaan, keadilan, dan gotong royong. Adapun penerapannya yaitu nilai Pancasila ini diterapkan melalui upacara bendera rutin, kegiatan sosial seperti bakti sosial, dan pembiasaan gotong royong di sekolah, misalnya membersihkan lingkungan kelas bersama-sama. Yang kedua, landasan sosiologis. Landasan sosiologis menekankan bahwa pendidikan harus relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, termasuk perubahan sosial, budaya, dan perkembangan zaman. Adapun penerapannya yaitu sekolah menyesuaikan kegiatan belajar dengan kebutuhan masyarakat lokal, misalnya membuat proyek lingkungan di daerah pesisir atau kegiatan pengembangan budaya lokal seperti menari tradisional atau mempelajari kerajinan masyarakat. Yang ketiga, landasan psikologis. Landasan psikologis berkaitan dengan perkembangan peserta didik, minat, bakat, dan kemampuan mereka. Guru harus memahami karakter unik tiap siswa agar pembelajaran efektif. Penerapannya yaitu guru menyesuaikan metode belajar sesuai gaya belajar siswa. Misalnya, siswa visual belajar dengan gambar dan diagram, siswa kinestetik belajar melalui praktik atau eksperimen, dan siswa auditory belajar dengan diskusi atau mendengarkan penjelasan. Yang keempat, landasan yuridis. Landasan yuridis adalah dasar hukum pendidikan seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Landasan ini menjadi pedoman resmi pelaksanaan pendidikan. Penerapannya yaitu sekolah mengikuti aturan pendidikan, misalnya memastikan semua anak mendapat hak belajar, melaksanakan jam sesuai ketentuan, dan menggunakan standar penilaian yang telah ditetapkan pemerintah. Yang kelima, landasan empiris atau ilmiah. Landasan empiris menekankan bahwa pendidikan harus berdasarkan fakta, penelitian, dan pengamatan nyata. Penerapannya yaitu guru menggunakan metode pembelajaran yang terbukti efektif seperti pembelajaran proyek, diskusi kelompok, percobaan laboratorium, atau eksperimen sains. Karena penelitian menunjukkan metode ini meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa. Selanjutnya, asas pendidikan. Asas pendidikan adalah prinsip dasar yang menjiwai proses belajar mengajar. Adapun asas pendidikan yaitu yang pertama, asas demokratis. Asas demokratis menekankan bahwa pendidikan harus memberi kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk berpartisipasi, menyampaikan pendapat, dan terlibat aktif. Penerapannya yaitu siswa diberi kesempatan mengemukakan pendapat dalam diskusi kelas, memilih topik proyek, atau ikut menentukan aturan kelompok belajar. Yang kedua, asas humanistik. Asas humanistik menekankan bahwa pendidikan menghargai setiap peserta didik sebagai individu yang unik dan memiliki potensi berbeda.
Penerapannya yaitu guru memberikan perhatian khusus kepada siswa yang kesulitan, mendorong kreativitas, dan menyesuaikan pembelajaran dengan minat siswa, sehingga semua merasa dihargai dan termotivasi. Yang ketiga, asas keadilan. Asas keadilan menekankan bahwa semua siswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai kebutuhan mereka tanpa diskriminasi. Penerapannya yaitu anak berkebutuhan khusus mendapatkan bimbingan tambahan, tutor, atau fasilitas khusus agar mereka tetap bisa belajar dengan optimal. Yang keempat, asas kemandirian. Asas kemandirian menekankan pengembangan kemampuan siswa untuk berpikir dan bertindak sendiri, bukan selalu bergantung pada guru. Penerapannya yaitu siswa mengerjakan proyek individu atau tugas mandiri yang mendorong mereka mencari solusi dan membuat keputusan sendiri. Yang kelima, asas keterpaduan. Asas keterpaduan menekankan kerja sama antar semua pihak dalam pendidikan, termasuk sekolah, keluarga, dan masyarakat. Penerapannya yaitu sekolah melibatkan orang tua dalam kegiatan belajar seperti pendampingan proyek serta bekerja sama dengan komunitas lokal untuk kegiatan sosial atau pelatihan. Yang keenam, asas relevansi. Asas relevansi menekankan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan siswa dan tuntutan zaman. Penerapannya yaitu kurikulum mengintegrasikan teknologi digital, mengajarkan keterampilan abad 21, atau menyesuaikan materi pembelajaran dengan perkembangan dunia nyata. Yang ketujuh, asas berkelanjutan. Asas berkelanjutan menekankan bahwa pendidikan berlangsung sepanjang hayat, tidak berhenti hanya di sekolah formal. Penerapannya yaitu sekolah membiasakan siswa untuk membaca, melakukan eksperimen, atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler secara rutin, sehingga pembelajaran menjadi proses yang terus-menerus. Adapun kesimpulannya yaitu, landasan pendidikan memberi arah dan dasar yang meliputi filosofis, sosiologi, psikologis, yuridis, dan empiris. Asas pendidikan menjiwai prosesnya yang meliputi demokratis, humanistik, keadilan, kemandirian, keterpaduan, relevansi, dan berkelanjutan. Kedua, hal tersebut sangat penting agar pendidikan dapat membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam memahami pendidikan lebih baik.